Dan ketika ledakan itu terjadi, ya ini disebut SAR bomba, saudara ya. SAR bomba ini adalah uji coba bom nuklir yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu dikatakan kurang lebih kekuatannya 3.000 kali lebih dahsyat dari Little Boy, yaitu bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima. Shalom saudaraku. Saudara, kita semua tahu, kita semua sepakat bahwa hari-hari ini kita ada di penghujung zaman. Lonceng zaman sudah berdentang, apa yang terjadi di Israel dan di seluruh dunia ini mengindikasikan bahwa kita sedang menuju akhir dari dunia ini. Saudara, seperti apa yang Tuhan Yesus firmankan, bahwa tanda akhir zaman salah satunya adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kalau dalam bahasa kita itu adalah perang dunia, saudara. Dan memang kita sudah mengalami atau melewati perang dunia pertama 1914 sampai 1918 dan juga perang dunia kedua. Nah, kalau perang dunia pertama itu saya katakan belum sungguh-sungguh seluruh dunia. Tapi kalau yang kedua itu hampir seluruh dunia itu terlibat. Tetapi justru di perang dunia kedua 39 sampai 45 yang diakhiri dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu sebetulnya lebih menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, yaitu bangsa bangkit melawan bangsa. Tetapi sekaligus itu juga menggenapkan akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa dalam Injil Lukas 21 dikatakan bahwa kalau engkau melihat pohon ara atau pohon apa saja mulai bertunas, waspadalah, ketahuilah bahwa musim panas sudah dekat dan sesungguhnya waktunya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu, waktu kedatangan Tuhan. Nah, saudara, kita jadi merenung bahwa setelah 45 perang dunia kedua itu kan bangsa-bangsa bermunculan, saudara ya. Di Asia aja belasan negara-negara menjadi merdeka, termasuk Indonesia, Filipina, ya Malaysia nyusul, ya kemudian India dan sebagainya itu bermunculan. Di Afrika juga, dan itu terus berlanjut. Kemerdekaan bangsa-bangsa ini adalah penggenapan dari pohon apa saja ya di dalam Lukas. Kalau pohon ara itu jelas adalah Israel tahun 48. Nah, saudara, yang kita perlu amati hari-hari ini, karena perang dunia kedua diakhiri atau dihentikan dengan jatuhnya bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, Little Boy dan Fat Man yang betul-betul menghancurkan, meluluh lantakan akan dua kota tersebut. Itu tahun 45. Bagaimanakah kalau sekarang ini perang nuklir itu terjadi, saudaraku? Nah, saya akan ngajak Anda untuk merenungkan atau mempelajari, dan kita flashback ke masa perang dingin ya, yang dimulai tahun 47 sampai tahun 91. Ya, tahun 91 perang dingin dianggap berakhir, tapi sekarang memanas lagi, saudara ya. Di tahun 2025 ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena mengancam, ya ini kami baru saja dengar Donald Trump, presiden yang nanti dilantik tanggal 20 ini, mengancam, menyatakan bahwa Kanada itu sebaiknya menjadi bagian dari Amerika, negara bagian yang ke-51. Kanadanya marah dan sakit hati dan tersinggung dan berkata kami tidak akan pernah bergabung dengan Amerika Serikat. Jadi macam-macam, saudaraku ya, yang terjadi. Belum lagi Timur Tengah atau Israel yang hari-hari ini sedang sibuk dengan Houthi,
di Yaman. Saudara, saya akan flashback mundur nanti sebelum nanti kita akan belajar dan betul-betul meneliti tentang kedahsyatan senjata pemusnah yang namanya nuklir, bom nuklir itu, saudaraku. Nah, jumlah senjata nuklir yang saat ini di dunia, saudara, itu diperkirakan ada, saya catat, ini datanya saya cari dan saya coba compare sana sini, ini 12.512 unit senjata nuklir yang dimiliki oleh 9 negara. 9 negara itu Amerika Serikat jelas, Rusia, ya, kemudian Perancis, India, Israel, China, Inggris, Pakistan, dan Korea Utara. Itu yang pasti mereka punya senjata nuklir, saudaraku. Namun, dari jumlah yang dimiliki oleh negara-negara ini, hampir 90%-nya itu dimiliki Rusia dan Amerika Serikat. Nah, jadi dua negara besar ini, itu merekalah yang mempunyai kekuatan bom nuklir atau senjata rudal-rudal dengan hulu ledak nuklir yang terbanyak dibandingkan dengan sisanya, negara sisanya. Nah, sebetulnya saudaraku, angka tersebut jauh lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan masa Perang Dingin. Jadi usai Perang Dunia Kedua tahun 1945, itu terjadi apa yang disebut Perang Dingin, yaitu terbelahnya dunia ini menjadi dua blok, yaitu blok timur dan blok barat. Ya, saudara tahu ya, dulu ada terbentuk NATO dan Pakta Warsawa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya memang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, dan negara-negara dari blok timur ini mengkampanyekan akan faham komunisme. Jadi mereka punya faham komunisme dan ekonominya adalah ekonomi terpimpin. Sedangkan blok barat yang dikomandani oleh Amerika Serikat, mereka mengembangkan atau mereka mengkampanyekan akan demokrasi liberal dengan ekonomi yang kapitalis, gitu ya. Berlawanan antara komunis dan kapitalis. Dan ini bertentangan dan masing-masing mencari pengaruh. Indonesia tahun 65 ada di bawah dua pengaruh itu. Ya, mau ikut yang sini atau ikut yang situ. Lah, itu ada di tengah sampai akhirnya ditumpasnya pemberontakan G30S PKI di Indonesia. Nah, saudaraku, pengaruhnya sedemikian meluas, dan itu bukan hanya perlombaan atau kompetisi dalam ideologi, tetapi macam-macam, saudara. Khususnya dua negara raksasa ini, kompetisinya macam-macam, termasuk kompetisi senjata nuklir. Itu yang ingin saya bahas, saudara. Yang lain-lain nanti di kesempatan lain saya akan bahas. Nah, Uni Soviet itu tahun 49 pertama kali dia melakukan uji coba nuklir, sehingga itu memicu akan perlombaan jor-joran, ya, saling berkompetisi uji coba nuklir juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi ini dua negara ini saling ancam-mengancam. Dan dulu ketika bukan Rusia, waktu itu masih Uni Soviet, saudaraku, itu memasang akan rudal nuklirnya itu di Kuba, itu hampir saja terjadi pecah perang nuklir, saudaraku. Tetapi ternyata memang belum waktunya Tuhan. Jadi ya tidak terjadi. Saudara bisa lihat di film-film James Bond dan sebagainya yang begitu-begitu itu banyak dibuat cerita film, saudaraku. Nah, kita kalau lihat data, saudaraku, Amerika Serikat itu melakukan uji coba nuklir di berbagai tempat itu 1032 kali sepanjang masa Perang Dingin, yaitu 1945 sampai 1950.
Sedangkan Uni Soviet itu melakukan uji coba nuklir 715 kali, lebih sedikit secara jumlah, tetapi saudaraku nanti kita akan lihat itu tahun sampai tahun 90 ya, tahun 49 sampai 90. Jadi uji coba itu dilakukan, saudara. Ya sekaligus ini bluffing ya, nakuti musuh gitu ya. Aku juga punya gitu ya. Nah, saudaraku, sampai tahun 1991 Uni Soviet bubar. Terjadi pecahnya Uni Soviet menjadi Rusia dan negara-negara merdeka lainnya. Yang sekarang ini Ukraina atau Ukraina perang ya dengan Rusia, itu dulunya kan bergabung. Tapi ada satu uji coba bom nuklir yang dilakukan oleh Uni Soviet, saudaraku, di tanggal 30 Oktober 1961, itu gila-gilaan. Jadi nuklir dengan kekuatan 50 megaton, tadinya mau 100 megaton, 50 megaton TNT itu diledakkan atau diuji cobakan di Pulau Novaya Zemlya, Samudra Arktik. Ya memang tempat yang tidak ada penduduknya, saudaraku. Dan ketika ledakan itu terjadi, ya ini disebut SAR bomba, saudara ya. SAR bomba ini adalah uji coba bom nuklir yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Itu dikatakan kurang lebih kekuatannya 3.000 kali lebih dahsyat dari Little Boy, yaitu bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima. Saudara paham betapa dahsyatnya SAR bomba? 50 megaton, saudaraku. Ngeri sekali. Nah, saya ingin ngajak Anda semua untuk melihat apa yang terjadi ketika SAR bomba itu diledakkan, saudaraku ya. Beberapa fakta tentang SAR bomba ini yang saya kumpulkan. Kapasitas destruksinya itu di atas 3.000 kali dibandingkan, lebih kuatnya dibanding bom atom Hiroshima. Ya. Nah, ukuran beratnya itu 27 ton, ukuran panjangnya 8 meter, tapi daya rusaknya ngeri sekali. Nah, sekarang saya akan coba ngasih gambaran tentang SAR bomba. Ini kan uji coba, bukan untuk perang tapi untuk nakut-nakuti aja. Efek ledakannya, bola api ledakan mencapai diameter 8 km. Saudara bisa imajinasikan ada bola api dengan diameter 8 km. Bola api. Dan gelombang kejutnya terasa hingga ribuan kilometer. Waktu itu tahun 61 usia saya 5 tahun, saudara. Jadi waktu itu saya ada di Indonesia, di kota Solo, saya kok nggak tahu ya, itu kejutnya itu terasa atau enggak. Saya nggak tahu di daerah-daerah yang lebih dekat dengan lokasi uji coba tersebut. Pasti goyangnya ada, gelombang kejutnya. Saat ini, hulu ledak nuklir yang dioperasikan, jadi dari 12 ribuan hulu ledak nuklir itu lebih kecil. Jadi enggak besar-besaran sampai 50 megaton itu tuh enggak. Itu lebih kecil, tetapi lebih canggih karena lebih modern, saudaraku. Sehingga fokusnya itu lebih ke presisi, jadi lebih ketepatan dari sasaran daripada besarnya ukuran. Nah, kembali ke SAR bomba, saudaraku. SAR bomba ini bom nuklir terbesar yang pernah diuji cobakan di dunia ini oleh manusia. Jadi ngeri sekali, saudaraku ya. Nah, bola apinya tadi sudah saya katakan 8 km. Awan jamurnya, saudara ingat ya, waktu bom Hiroshima Nagasaki itu kan ada cendawan ya, ada jamur itu ketinggiannya sampai lebih dari 64 km.
ke langit itu. Wow. Nah, sekarang daya rusaknya, saudaraku. Daya rusaknya, saya pernah meneliti dan mencari data tentang daya rusak ledakan sebuah bom nuklir. Itu 1 megaton saja dikatakan zona ledakan atau blast zone itu kurang lebih 1 kilometer. Zona ledakan. Di area ini tekanan dan panas dari ledakan menghancurkan segala sesuatu. Suhu bisa mencapai jutaan derajat Celcius. Bayangkan, jutaan derajat Celcius cukup untuk menguapkan, bukan melelehkan, tapi menguapkan benda logam dan tentunya manusia. Itu lenyap, saudaraku, dalam sekejap ketika kena ledakan bom nuklir 1 megaton. Sedangkan gelombang kejutnya itu 1-5 kilometer, bangunan beton dan baja semua runtuh total. Gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan kerusakan struktural parah sampai beberapa kilometer. Kalau yang sampai 5 kilometer itu hancur total. Selebihnya rusak parah. Kemudian radiasi panas atau thermal radiation, itu luka bakarnya itu hingga 10 km radiusnya. Jadi dibom di sini 10 km, saudaraku. Itu radiasi panas menyebabkan luka bakar tingkat 3 pada manusia dan hewan. Ngeri sekali, saudaraku. Dan kilat nuklir itu menyebabkan kebutaan sementara bahkan permanen. Itu sampai puluhan kilometer, tergantung kondisi siang atau malam. Kemudian radiasi, nah ini yang lebih ngeri karena ini jangka panjang radiasi. Jadi dosis mematikan itu hingga 1,5 kilometer, itu semua mati kena radiasi. Radiasi gamma dan neutron dalam ledakan awal bisa mematikan dalam hitungan menit hingga jam. Sedangkan radiasi berikutnya atau follow up atau sisanya itu jarak tergantung angin. Jadi terbawa angin radioaktif itu jatuh kemana. Gitu ya, menyebabkan kanker dan berbagai penyakit jangka panjang lainnya. Nah, saudaraku, jadi kalau dikira-kira, saudara ya, sebuah bom nuklir dengan kekuatan 1 megaton dapat menghancurkan sebuah kota sebesar Jakarta atau Tokyo. Habis, saudaraku. Dan iklim akan mengalami perubahan jika bom nuklir ini diledakkan dalam jumlah besar. Karena kalau misalnya salah satu negara adidaya ini meledakkan satu kota lawan, pasti akan ada balasan. Jadi ini kalau balas-membalas dan ledakan itu ada di mana-mana, maka yang terjadi, saudaraku, akan ada musim dingin nuklir. Ya, saudara, kita di Indonesia nggak merasakan musim dingin ya, tapi musim dingin nuklir itu memang ngeri banget ya, sehingga ekosistem global itu akan berubah. Jadi ada musim dingin yang panjang dan sangat menakutkan. Nah, saudaraku, saya sudah jelaskan itu. Sekarang kita akan lihat firman Tuhan, saudaraku. Apakah kengerian dari perang nuklir, bom nuklir yang diledakkan di seluruh dunia ini, ada di dalam Alkitab atau tidak? Gitu ya, saudaraku ya. Nah, saudara perlu ngerti ya bahwa sebetulnya pada masa perang dingin itu nuklir yang ada, senjata nuklir yang ada itu sampai 60.000 jumlahnya, tapi kemudian dilucuti. Nah, dilucuti itu berarti bukan dihilangkan, saudaraku. Itu bisa diaktifkan lagi ya, itu yang lebih mengerikan, saudaraku ya. Nah, gini, saya ingin ngajak Anda melihat 2 Petrus 3. Surat 2 Petrus ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang dulunya adalah seorang nelayan. Dia nelayan yang bernama Simon. Ya, Simon atau Kefas yang kemudian dikasih nama Petrus oleh Tuhan Yesus.
Petrus itu Kefas, sorry ya. Simon itu namanya dia. Kefas itu adalah bahasa bahasa lain daripada Petrus. Maknanya sama, yaitu batu karang. Nah, kita lihat 2 Petrus 3 ayat 10. Saya bacakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Dia hanya bisa menuliskan pewahyuan ini dengan sebuah kalimat, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Saudaraku, ini ditulis oleh seorang mantan nelayan yang diperkirakan dulu buta huruf dan dia belajar nulis saja baru-baru setelah dia mengikut Kristus. Ada yang berkata bahwa sebetulnya Petrus ini kan nggak sekolahan gitu ya, nggak pernah sekolah. Beda dengan Paulus gitu ya. Dan di zaman Petrus, jangan kata pistol atau senapan api, senjata api. Belum ada, saudaraku. Mercon aja belum ada. Itu petasan itu aja belum ada. Tapi dia bisa menuliskan kebenaran ini. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia. Tadi kan dikatakan logam pun akan menguap gitu ya. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nah, saudaraku, Sarbomba itu 8 kilo itu bola api yang menguapkan akan unsur apapun yang ada di bumi ini. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, sampai dikatakan demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu pesannya, saudara. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadi milik Kristus, ayo saudaraku, ke depan ini kita takut akan Tuhan, kita menjaga akan hidup ini kudus dan saleh. Kita taati akan firman Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati. Jangan sekali-kali kita anggap bahwa semuanya masih jauh, aku mau hidup semau-mauku. Saudaraku, stop dengan pikiran-pikiran duniawi semacam itu. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan, kita akan menantikan, saudara, menantikan kedatangan Tuhan, dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, perhatikan, langit, diulang lagi, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku, akan terjadi kemusnahan. Nah, kalau sampai kengerian itu digambarkan di dalam surat Petrus, bayangan Petrus mungkin sebagai seorang yang belajar kebenaran firman, itu seperti Sodom dan Gomora. Ya, ada api belerang dari langit yang menghancurkan 4 kota, Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim. Habis waktu itu. Nah, saya mengkaitkan, saudaraku, kalau sampai mengancam perang nuklir yang kemarin Vladimir Putin sudah menandatangani, kami berhak untuk menyerang satu negara yang mengganggu kami keterlaluan begitu, karena ada serangan apak itu, saudaraku ya, yang 300 km itu oleh Zelensky, oleh Ukraina. Itu dia bilang bahwa meskipun negara yang menyerang kami tidak punya nuklir, tapi dia di backup oleh negara yang punya nuklir, artinya dia nantang Amerika kan. Maka kami berhak untuk menyerang dengan nuklir. Sekali saja bom nuklir itu meledak, saudaraku, itu bahayanya akan terjadi ledakan berikutnya dari bom-bom nuklir. Dan kalau perang nuklir ini terjadi, maka barangkali apa yang ditulis dalam surat 2 Petrus tadi, itulah yang terjadi. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12. Tetapi inti dari berita yang disampaikan Petrus
betapa kita harus hidup suci, benar, kudus, dan saleh di dalam menjalani hidup sementara ini. Saudaraku, ada satu firman yang mengakhiri akan pesan Suara Gembala kali ini. Saya ambilkan dari Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa dan seterusnya. Jadi saudaraku, mari tahun 2025 kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Mari kita berdoa dan kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita akrab dengan firman-Nya, kita bekerja sewajarnya, dan kita terus menantikan akan hari Tuhan. Bagi kita, yang kita nantikan bukan kemusnahan, tapi Sang Juru Selamat. Yesus Kristus akan datang untuk menjadi Juru Selamat bagi tubuh kita yang hina-hina ini. Dia akan mengubahnya menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.